Ketemu lagi dengan saya, Tirta Musitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi, khususnya untuk penulisan tugas akhir, penelitian, maupun juga publikasi. Nah, saya mendapatkan pertanyaan yang menarik dari para audiens channel saya ini ya, para mahasiswa yang sangat energik. Keren banget pertanyaannya, yaitu apakah tipe-tipe mahasiswa yang tidak disukai dosen? Mau tahu? Simak terus sampai akhir video saya. Halo semua, terima kasih yang sudah subscribe channel saya. Dan yang belum, silahkan Anda subscribe, like, share ya. Klik loncengnya agar Anda mendapatkan informasi yang menarik, yang bermanfaat bagi suksesnya Anda belajar di perguruan tinggi. Nah, kali ini masih membahas tentang tugas akhir juga ya. Nah, saya mendapatkan pertanyaan yang keren banget nih, lucu gitu ya, fun. Tapi kadang-kadang saya memikirkan hal itu ada ya di benak mahasiswa gitu ya. Nah, tapi itu adalah menunjukkan satu rasa ingin tahu kalian sebagai mahasiswa. Apakah tipe-tipe mahasiswa yang tidak disukai dosen? Nah, cek juga ya buat kalian, apakah di diri kalian nanti akan ada hal seperti ini. Ini apa yang saya ketahui akan saya uraikan di sini. Ada 5 tipe mahasiswa yang menurut saya tidak disukai dosen. Yang pertama adalah mahasiswa yang tidak punya inisiatif. Miskin inisiatif, tidak mau bergerak. Kenapa? Maunya dicekokin aja. Tidak mau mencari apa topik penelitiannya. Tidak mau mencari apa teorinya, metodenya, bahan-bahannya, aksesnya. Ya. Jadi tidak punya inisiatif. Kalau ditanya nggak tahu, nggak ngerti. Nah, lalu dosen mau gimana? Tidak juga punya inisiatif untuk menghubungi pembimbing. Tidak juga punya inisiatif untuk menghubungi teman. Dalam grup dibuatkan, itu grup Line atau WhatsApp atau grup-grup yang lain, dia pasif, tidak punya inisiatif. Nerima, pasrah ya. Jelas ini tipe yang tidak disukai oleh dosen. Tipe yang kedua adalah mahasiswa yang tidak kritis. Apa maksudnya? Mahasiswa yang menerima apa saja berbagai informasi dari luar sana atau yang dibaca. Ya, karena bagaimanapun juga yang dibaca sumbernya beraneka ragam. Nah, tentu harus punya rasa ingin tahu, rasa pemikiran yang kritis, apakah ini benar? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ada apa? Lalu apa? Apa pemecahannya? Apa masalahnya? Jadi disinilah satu hal yang penting dalam proses pembuatan skripsi atau penelitian. Bahwa Anda diasah untuk menajamkan daya kritis Anda. Harus kritis. Nah, dosen juga memberikan arahan, memberikan masukan. Baca ini, baca itu, lakukan ini, dan jangan lakukan itu. Kalau yang disampaikan dosen itu rasa masuk akal dan bagus, ikuti. Kalau merasanya ada yang aneh, atau kamu punya pandangan lain, silakan disampaikan. Nah, ini menjadi hal yang penting. Punya sifat yang kritis. Karena itu nanti akan merefleksikan tulisan Anda. Apakah Anda punya daya kritis atau tidak. Tipe mahasiswa yang ketiga yang nggak disukai dosen adalah mahasiswa yang keras kepala, stubborn ya, keras kepala. Kenapa? Dikasih masukan sama dosen nggak dikerjain, nggak mau ngerjain ya. Saya maunya begini Pak, titik. Saya maunya begini Bu, titik. Pak dosen, Bu dosen, Prof saya maunya begini. Sebentar. Anda ini siapa? Anda kan mau lulus, Anda mau menulis tugas akhir, butuh bimbingan oleh dosen kan? Ingat, dosen pembimbing adalah jalan menuju kelulusan Anda, kelulusan kalian. Jadi, keras kepala Anda harus disingkirkan. Gak mau berubah, gak mau menerima masukan. Pandangannya yang disampaikan selalu merasa benar saja. Terus, kalau diberikan masukan ya, arahan dari dosen, oh kamu ini sebaiknya tambahkan data ini, tambahkan analisis yang seperti ini, coba baca buku ini, baca artikel ini. Gak mau, pokoknya saya gak mau Pak, saya maunya ini doang. Kalau dosen gak mau ACC, kalau dosen gak mau menyetujui kamu sidang, kamu mau. Tipe mahasiswa yang keempat yang tidak disukai dosen adalah mahasiswa yang mudah menyerah, mahasiswa yang pasrah saja. Ada tantangan sedikit, ada hambatan sedikit, udah
Pak dosen, Bu dosen, saya nggak bisa, aduh saya capek, saya nggak bisa melakukan ini, nggak mungkin melakukan ini, kayaknya saya mentok deh, ya, saya berhenti aja gitu. Atau juga, udah saya nanti aja deh, ngubungin narasumber yang mau diwawancara ini nggak bisa, ke situ nggak bisa, udah deh gitu. Nah, tipe mahasiswa yang tidak mau berusaha keras, yang gampang menyerah, itu jelas-jelas tidak disukai dosen. Bukan hanya dosen ya, tapi tidak disukai juga oleh semua orang karena tidak menunjukkan keseriusan Anda. Ingat, dalam hidup ini untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai apa yang diharapkan harus berusaha. Jangan semata-mata menyerahkan pada situasi dan kondisi. Bagaimana kamu mau berusaha? Karena dengan usaha yang sedikit saja, usaha yang mungkin mengetuk pintu orang sedikit, mengangkat telepon, mengirim email, mengirim WA, siapa tahu tujuan kamu tercapai. Jadi nggak boleh menyerah. Ini satu ciri penting dalam diri mahasiswa atau orang yang sukses, bahwa skripsi itu seringkali bukan soal substansi semata, tapi soal mental, soal kemampuan kita, soft skill kita, bagaimana agar terus berjuang, terus berusaha menghadapi berbagai kendala yang ada. Pernah jatuh? Nggak masalah, bangkit lagi. Maju terus, lari. Itu yang penting. Gitu juga dengan skripsi. Dengan data ini tidak bisa, cari sumber data yang lain. Dengan analisa ini, cari narasumbernya, mentok, cari yang lain. Kalau itu dalam waktu yang ditentukan masih Anda bisa lakukan, Anda akan selesai. Tapi kalau Anda diam saja, sudah pasti skripsi Anda atau tugas akhir Anda tidak selesai. Tipe mahasiswa yang kelima yang tidak disukai dosen adalah mahasiswa yang tidak tahu adab, yang tidak tahu sopan santun. Wah, ada ya Prof ya kayak gitu? Ada. Apa misalnya Anda menghubungi dosen di waktu-waktu yang tidak sewajarnya. Jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Oh iya Prof, karena saya kan mengerjakannya pas dini hari gitu. Saya ingin tahu, saya langsung WA dosennya gitu. Ya, kalau email nggak ada masalah ya kan. Kalau WA, mungkin kalau dosennya sudah dimatikan handphonenya, mungkin baru keterima besok paginya gitu ya, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda telepon, Anda bayangin, telepon dosen Anda jam 12 malam ya. Dosennya kaget gitu ya kalau dia masih bangun atau dia dipikir itu emergency, biasanya seperti itu. Nah, pikirkan, makanya perlu ada satu semacam perjanjian dengan dosen ya, kontrak sosial dengan dosen, kapan saya boleh menghubungi, jam berapa, bagaimana cara menghubungi. Nah, itu jaga sopan santunnya ya, penting sekali kita memiliki adab, memiliki sopan santun, tata krama yang baik dalam hubungan dengan dosen untuk menyelesaikan studi ya, khususnya dalam penulisan skripsi ini. Nah, kemudian juga misalnya dalam revisi Anda sampaikan, dosen sibuk, saya nggak apologi ya, saya nggak membela diri bahwa saya pun ya, mungkin para dosen yang lain pun juga banyak kegiatan, banyak pekerjaan yang mungkin mahasiswa agak terbengkalai sedikit, tapi silahkan hubungi dosennya di waktu-waktu yang disepakati. Dan biasanya dosen tuh akan memiliki tanggung jawab, yakin saja gitu, dan pasti akan mengecek. Nah, mungkin agak terhambat sedikit atau lambat sedikit. Nah, sampaikan adabnya. Dalam berkomunikasi juga sampaikan salutation yang baik, salamnya yang baik, mungkin permohonan maaf untuk menghubungi di waktu-waktu yang mungkin tidak pas, atau dalam suasana mungkin dosen sedang sibuk. Nah, kalau pembukaannya enak ya, dengan salam, dengan mungkin permintaan maaf, mengenalkan diri, itu kan akan enak gitu masuknya ya. Lain halnya kalau misalnya selamat sore Pak, saya minta di ACC sekarang, besok mau dikumpulin. Bentar, siapa lu gitu kalau dosen ya, kasarnya kayak gitu. Nah, cuman juga mungkin tidak sekasar itu dosen ya. Dosen juga manusia, saya selalu bilang, dosen juga manusia, punya rasa empati kepada mahasiswanya, dan itu tanggung jawab dosen juga. Nah, tapi bottom line-nya pada dasarnya respect dengan dosen. Dosen juga akan respect dengan mahasiswa. Jaga adab, sopan santun, tata krama dalam berhubungan dengan dosen. Yakin kalau kamu menjaga itu, dosen pasti mau ACC. Dosen pasti berikan tanda tangannya, pasti mendukung kamu, pasti berkomunikasi dengan baik dalam waktu yang memang beliau ya, para dosen itu sudah alokasikan kepada para mahasiswanya. Nah, dari 5 tipe itu tadi saya harus sampaikan ya, pada dasarnya dosen tidak mengenal tipe-tipe mahasiswa yang tidak disukai oleh
dosen. Karena apa? Karena apa? Ini penting ya. Karena dosen tugasnya punya tanggung jawab mulia untuk mendidik semua mahasiswa, semua tipe mahasiswa. Ya kan? Dari yang biasa saja sampai yang pinter banget, sampai yang cerdas, yang menengah biasa aja. Ada juga yang dari yang apa ya? Nakal, stubborn, yang nggak punya inisiatif ya, yang memiliki kebutuhan khusus dan lain-lain. Pada dasarnya dosen adalah pendidik, itu punya tanggung jawab itu. Jadi pikirkan dalam mindset Anda bahwa dosen pasti akan melayani Anda dengan baik. Namun kalau Anda tanya dosen-dosen, kira-kira Pak dosen, Bu dosen, Prof, tipe mahasiswa apa yang Bapak Ibu tidak sukai, sehingga Anda bisa menghindari menjadi tipe mahasiswa seperti itu. 5 hal tadi yang sudah sampaikan di atas. Nah, semoga bermanfaat. Jangan menjadi salah satu dari mereka ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendapatkan informasi terkini dan bermanfaat tentang pendidikan tinggi, khususnya tentang penulisan tugas akhir. Selamat berjuang para pejuang tugas akhir, skripsi. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Simak video-video saya berikutnya ini tentang mencari topik penelitian. Silahkan simak video-video saya tentang bagaimana sukses presentasi di sidang skripsi. Ya, jangan lupa. Sampai ketemu. Bye.